Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Satria Yudhistira. Kali ini saya akan membuat aplikasi sederhana tebak-tebak angka dari angka 1 sampai 10 menggunakan 3 bahasa yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk menjalankan 3 bahasa ini. Nah, sebelum menjelaskan, ini adalah contoh aplikasinya ya. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, saya akan menjelaskan kode-kode pada HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, kode HTML ini merupakan struktur dasar dari sebuah halaman web yang memungkinkan pengguna untuk menebak angka. Nah, berikut saya akan menjelaskan singkat untuk setiap bagian kode ini. Nah, saya akan menjelaskan dari bagian kode doc tipe HTML. Nah, kode ini digunakan untuk mendefinisikan jenis dokumen HTML yang digunakan. Dalam hal ini adalah dokumen HTML versi terbaru. Lanjut ke kode HTML lang. Kode ini untuk mendefinisikan awal dari dokumen HTML dan menetapkan bahasa default ke bahasa Inggris atau N ini. Lanjut ke head. Kode head ini bagian kepala dari dokumen HTML yang biasanya berisi meta informasi, judul halaman, dan referensi ke berkas eksternal seperti CSS dan JavaScript. Lanjut ke kode meta ini, UTF-8. Kode ini menetapkan set karakter UTF-8 untuk mendukung karakter internasional. Lanjut ke kode meta name. Kode meta name ini mengatur tampilan halaman agar sesuai dengan lebar perangkat dan tingkat skala awal. Lanjut ke title. Title ini digunakan untuk menetapkan judul halaman. Ya. Judul halaman contohnya itu ini dia. Guess the number. Oke. Lanjut ke link rel. Link rel ini digunakan untuk menghubungkan halaman dengan berkas CSS eksternal untuk menyesuaikan tata letak dan gaya halaman. Nah, ini untuk menghubungkan CSS-nya ya. Lanjut ke body. Nah, bagian body ini utama dari dokumen HTML yang berisi konten yang akan ditampilkan kepada pengguna. Lanjut ke kode H1. Kode H1 ini digunakan untuk menampilkan judul utama halaman. Ini contohnya ya. Lanjut ke kode P ini. Kode P ini digunakan untuk menampilkan petunjuk kepada pengguna untuk menebak angka antara 1 sampai 10. Oke. Lanjut ke input tipe. Kode yang ini itu input tipe ini digunakan untuk menampilkan kotak input untuk pengguna memasukkan tebakan angka. Lanjut ke kode button. Kode button ini digunakan untuk memicu fungsi JavaScript atau checkguess untuk memeriksa tebakan pengguna. Lanjut ke kode PID ini digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna tentang hasil tebakan mereka. Lanjut ke kode script. Kode script ini menghubungkan halaman dengan berkas JavaScript eksternal yang berisi logika untuk memeriksa tebakan dan menampilkan pesan.
Itulah gambaran singkat tentang struktur dan fungsi dari setiap elemen dalam kode HTML ini. Lanjut, saya akan menjelaskan kode pada CSS-nya. Nah, kode CSS merupakan yang mengatur tata letak dan gaya visual dari elemen-elemen HTML dalam halaman web yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut saya akan menjelaskan setiap bagian kode pada CSS ini. Nah, body ini digunakan untuk mengatur gaya untuk seluruh konten dalam elemen atau body dari halaman web. Nah, kita lanjut ke kode fonts family untuk menetapkan jenis huruf atau font untuk teks di dalam elemen body menjadi sans serif yang merupakan jenis huruf tanpa serif. Lanjut ke text alike. Kode ini digunakan untuk mengatur semua teks di dalam elemen body agar terpusat secara horizontal. Lanjut ke margin. Ini untuk menetapkan margin di atas dan bawah 50 pixel dan secara otomatis mengatur margin horizontal agar posisi konten terpusat. Lanjut ke H1. Pada H1 ini aturan gaya untuk elemen. Kode H1 yang digunakan untuk judul utama halaman. Lanjut ke margin bottom. Ini untuk menetapkan margin di bagian bawah elemen atau kode P sebesar 10 pixel. Lanjut ke bagian guess. Bagian guess ini bagian teks pagar guess ini aturan gaya khusus untuk elemen input dengan ID guess yang merupakan kontak input untuk menebak angka. Nah, lanjut ke kode padding ini. Kode padding ini menetapkan ruang bantal atau padding 5 pixel di dalam elemen input. Nah, kita lanjut ke kode border ini. Kode border ini menetapkan garis tepi atau border sebesar 1 pixel solid dengan warna merah ya. Contohnya ini garis yang ini. Garis tepi ini coba ganti jadi hitam. Nah, yang itu ya. Kita lanjut ke button. Button itu aturan gaya untuk elemen atau kode button yang merupakan tombol untuk mengirim tebakan. Lanjut ke Lanjut ke kode padding. Kode padding ini digunakan untuk menetapkan ruang bantal atau padding 10 pixel di atas dan bawah dan 20 pixel di kiri dan kanan tombol. Contohnya coba kita ukurannya kita jadi 100. Nah, ini akan melebar ke bawah jika ini adalah paddingnya akan melebar ke bawah. Nah, coba coba kita ganti jadi 200. Nah, ini akan memanjang. Ini untuk memanjang. Kode ini untuk memanjangkan ini ya. Oke. Lanjut ke background color. Background color ini untuk menetapkan warna latar belakang tombol menjadi biru. Nah, contohnya itu latar belakang ini ya. Latar belakang guess. Background guess-nya. Coba kita ganti jadi hitam. Nah, hitam ya. Oke. Kita ganti jadi biru. Lanjut ke color. Color ini untuk menetapkan warna teks tombol menjadi hitam. Contoh kita ganti warna teksnya menjadi merah. Nah, itu ya. Lanjut ke border. Ini
untuk menghilangkan garis tepi atau border tombol. Lanjut ke kode cursor untuk mengubah ikon cursor menjadi tanda panah ketika diarahkan ke tombol, menunjukkan bahwa itu adalah elemen yang dapat diklik. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini tanda panah. Ini tombol yang dapat diklik. Oke. Dengan menggunakan aturan gaya bahasa CSS ini, halaman web akan memiliki tata letak yang terpusat dan gaya visual yang konsisten untuk elemen-elemennya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode pada JavaScript. Kode pada JavaScript digunakan untuk memeriksa tebakan pengguna dan memberikan respon berdasarkan tebakan tersebut. Nah, berikut saya akan menjelaskan bagian dari kode-kode JavaScript berikut ini. Di sini ada kode genre a random number. Ini untuk mengomentari untuk komentar yang memberikan deskripsi singkat tentang apa yang dilakukan oleh baris kode berikutnya. Lanjut ke kode ini let random number. Ini untuk baris ini menghasilkan sebuah bilangan acak antara 1 sampai 10 atau match random. Ini nih, menghasilkan bilangan acak antara 0 inklusif dan 1 inklusif. Dikali dengan 10, ini menghasilkan bilangan acak antara 0 dan 9. Match floor digunakan untuk membulatkan bilangan ke bawah menjadi bilangan bulat. Penambahan 1 di akhir menyesuaikan rentang menjadi 1 sampai 10. Lanjut saya akan menjelaskan kode function ini. Kode function checkBase ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama checkBase yang akan dipanggil ketika pengguna mengklik tombol tebakan. Lanjut ke kode letBase ini mengambil nilai dari input dengan ID atau GUES yang dimasukkan pengguna. Lanjut ke kode if. Kode if ini digunakan untuk memeriksa apakah nilai tebakan yang dimasukkan pengguna adalah angka yang valid. Nah, jika bukan angka, maka akan muncul pesan peringatan dan fungsi berhenti di sini. Oke, kita lanjut ke kode GUES ini saya akan menjelaskan kode ini. Kode ini mengonversi nilai tebakan dari string menjadi bilangan bulat menggunakan fungsi parcel. Parcel ini nih, hal ini diperlukan karena nilai yang diambil dari input biasanya dalam bentuk string. Nah, kita lanjut ke kode if ini. Kode if ini memeriksa apakah tebakan pengguna berada dalam rentang yang diizinkan, yaitu antara 1 sampai 10. Jika tidak, maka akan muncul pesan peringatan dan fungsi berhenti di sini. Nah, lanjut ke if GUES ini ya. If GUES ini untuk memeriksa apakah tebakan pengguna benar terlalu rendah atau terlalu tinggi. Pesan yang sesuai kemudian ditampilkan kepada pengguna di elemen dengan ID Messenger. Oke. Nah, dengan demikian kode JavaScript ini memungkinkan pengguna untuk menebak angka dan memberikan respon berdasarkan tebakan mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasinya ya. Oke, sebentar. Nah, di sini
Saya akan menebak angka. Angka 1, coba tebak. Nah, di sini angkanya itu terlalu rendah. Nah, coba kita tebak lagi menjadi 10. Nah, di sini angkanya itu terlalu tinggi. Coba kita turunkan menjadi angka menjadi 9. Angka tebakan benar. Maaf, bentar. Nah, masih terlalu tinggi. Oke. 6. Masih terlalu tinggi. Angka 1. Terlalu rendah. Lagi 6. Sekarang coba kita 3. Masih terlalu tinggi. Berarti 2. Coba 2. Nah, masih terlalu rendah. Pokoknya intinya, kalau angkanya benar itu, kalian akan mendapatkan notif ini ya. Jika angka tebakan Anda benar. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.